Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada bab ke-21 kali ini adalah pembahasan tentang fadilah berdoa baik keras ataupun pelan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Surat Al-A'raf ayat 55. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu penuh rasa rendah diri kepadanya dan dengan suara pelan atau lembut, sebab Allah tidak senang kepada mereka yang keterlaluan. Sebab suara pelan menunjukkan atau membuktikan keikhlasan hati dalam berdoa. Dan yang dimaksud keterlaluan yaitu dalam berdoa atau yang lainnya. Ali mengingatkan, seyogyanya orang berdoa tidak menuntut hal-hal yang tidak patut baginya. Misalnya, minta pangkat kenabian ataupun naik ke langit. Nabi SAW bersabda, bakal terjadi suatu masyarakat yang keterlaluan dalam berdoa. Dan hendaklah orang yang berdoa cukup mengucapkan berikut, Allahumma, dan seterusnya. Kemudian beliau membaca ayat tersebut di atas. Catatan Qadli Baidawi. Inilah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku mohon surga kepadamu dan hal-hal yang mendekatkannya, baik berupa ucapan ataupun amal perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka serta hal-hal yang mendekatkannya, apakah itu yang berupa omongan ataupun perbuatan. Dari Umayyah bin Khalid bin Abdullah bin Asad, bahwasannya Rasulullah SAW memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melawan orang-orang kafir. Berkat doa para sahabat muhajirin yang kafir. Sedang bentuk doanya demikian. Allahumma ansurna 'alal a'da'i bi hurmati ibadikal fuqara'il muhajirin. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi musuh berkat doa para hambamu, yakni al-fuqara'ul muhajirin. Hal ini menunjukkan atas kemuliaan para fuqara dan harap atau suka doa mereka, serta memetik berkah dengan adanya mereka. Catatan Hisanil Masabih. Di dalam kitab Targhibatul Abrar dikokohkan, yang artinya ada 4 pokok atau tiang penegak di dunia, yaitu 1. Ilmu ulama, 2. Keadilan umar atau para penguasa, 3. Kemurahan atau kedermawanan agnia, dan 4. Doa para fuqara atau orang-orang fakir miskin. Maka tanpa ilmu ulama pasti binasalah orang-orang bodoh, dan tanpa keadilan para penguasa pasti manusia hidup dalam kekacauan, setengahnya menerkam setengah yang lain, bagai serigala menerkam domba. Dan tanpa adanya kemurahan hati para agnia, pasti binasalah orang-orang fakir. Dan tanpa doa para fakir miskin, pasti robohlah langit dan bumi. Catatan Mau'idah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 3 doa mustajab yang tidak perlu diragukan keampuhannya, yaitu 1. Doa kedua bapak ibu terhadap anaknya, dan doa orang yang tengah bepergian atau musafir, serta doa orang yang teraniaya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, takutlah kamu pada doa orang yang dianiaya, sebab tiada dinding penghalang antaranya dengan Allah. Allah meninggikan doanya di atas awan, pintu-pintu langit dibuka untuknya, dan Tuhan berfirman, demi keagunganku pasti aku menolongmu, sekalipun kapan waktu sesudah ini. Yakni hak doa tetap dihargai, dan Allah tidak menolaknya sekalipun harus melintasi masa yang cukup lama. Sebab Allah adalah penyantun, tidak terburu-buru menyiksa seseorang agar mereka menyadari perbuatan zalim
dan dosanya menuju kerelaan lawan dan bertaubat. Catatan majelis. Sebuah cerita. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan keutamaan doa, yaitu ketika Mansur bin Amr tengah menyampaikan wejangan kepada manusia atau kepada para jamaah, tiba-tiba seorang pengemis tegak meminta uang sebanyak 4 dirham. Lalu Mansur pun menawarkan kepada mereka, katanya, siapa yang berkenan memenuhi tuntutan pengemis ini, maka aku doakan dengan 4 perkara atau 4 permohonan. Alkisah, seorang hamba sahaya yang majikannya Yahudi berkulit hitam di pinggir masjid tegak dan berkata, ya Ustadz, aku hendak memberinya 4 dirham dengan catatan Ustadz berkenan mendoakan aku 4 perkara yang kuinginkan. Jawabnya, ya, aku akan mendoakanmu. Lalu hamba pelayan itu pun memberikan uang kepadanya seraya berkata, ya Ustadz, aku adalah seorang hamba sahaya, maka doakanlah supaya aku dibebaskan dari majikan dan majikanku seorang Yahudi. Maka doakanlah supaya ia masuk Islam. Dan aku orang yang fakir, maka doakan supaya aku menjadi kaya dengan karunia Allah. Tiada hajat pada makhluknya, dan hendaklah Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka ustadz tersebut pun mendoakannya. Dan ketika hamba itu pulang, ia ditemui majikannya. Ia menceritakan kejadian itu kepadanya. Majikannya yang Yahudi itu menerimanya dengan baik. Katanya, sungguh, aku bebaskan kamu dengan hartaku sendiri. Semula aku sebagai majikanmu, namun mulai saat ini engkaulah sebagai majikanku. Maka ia pun segera masuk Islam dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan mulai hari ini pula seluruh hartaku direlakan untuk kepentingan bersama denganmu. Sedang permohonan yang keempat, yakni tentang pengampunan, adalah bukan wewenang kami. Kalau tidak demikian pasti kuampuni semuanya. Tidak lama kemudian terdengarlah suara hatif dari langit lewat sudut rumah yang mengatakan, aku telah membebaskan kalian berdua dari api neraka dan mengampuni keduanya, serta Ustadz Mansur bin Amr. Catatan Raunakul Majlis. Ditegaskan bahwa doa adalah merupakan faktor penyebab yang tertangguhnya dalam menolak apa saja yang dibenci dan dalam mencapai kesuksesan atau tujuan. Namun tidak sedikit doa hampa yang tiada berbekas, tiada hasilnya. Hal itu bisa menjadi materi doanya yang lemah, atau akibat si pemanjat doa atau yang memanjatkan doa tersebut berbuat hal-hal yang sifatnya menentang Allah hingga doanya tertolak. Atau mungkin akibat lemahnya kemauannya berdoa, kurang konsentrasi terhadap Allah Subhanahu wa taala atau kurang tertuju kepadanya. Atau mungkin juga akibat dinding yang menghalanginya, baik berupa hal-hal yang haram seperti makanan, minuman, dan pakaiannya, atau tindakannya yang zalim, maksiat, dan dosa-dosa yang meliputi dalam benaknya, atau dia dikalahkan oleh nafsu, lupa, dan lengah, menunjuk sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa a'lamu annallaha ta'ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafil, yang artinya ketahuilah bahwa Allah tidak bakal menerima doa orang yang lupa atau yang lalai. Catatan Al-Mawahib. Resep awet muda. Seorang ulama ahli mengatakan resep awet muda atau panjang usia yaitu ada 4 perkara. 1. Suka beristri gadis atau perawan. 2. Suka tidur dengan tubuh miring ke kiri. 3. Suka mandi di sungai atau yang airnya mengalir. 4. Suka makan atau sarapan apel di setiap pagi atau waktu sahur. Ada sebuah hikayah. Adalah seorang pria telah beristri, yaitu maksudnya seorang suami yang boleh dikatakan soleh. Dia diuji dengan penghidupan yang serba kurang, maksudnya dalam memberi nafkah, makan, minum, dan pakaian keluarganya. Pada suatu saat ia didesak oleh istrinya supaya berdoa kepada Allah, berkenan membenahi melapangkan penghidupan keluarganya. Maka ia pun segera memanjatkan doa. Alkisah, istrinya tersebut masuk ke kamar, ia menemukan batu merah emas, dan ia pun memungutnya. Sang suami pun berkata, berbelanjalah wahai istriku sesuai kemampuanmu. Maka pada malam harinya suami itu pun tidur dan bermimpi bahwa dirinya telah berada di surga. Terlihat olehnya sebuah gedung yang tak sempurna akibat kurang cuilan emas sebesar batu merah. Lalu ia pun bertanya, punya siapakah gedung ini? Ada yang menjawab, kepunyaanmu. Lalu di manakah batu merah emas ini? Jawabnya, sudah kami serahkan kepadamu. Maka terperanjatlah pria itu. Ia bangun dan berkata kepada istrinya, hai istriku,
serahkan kembali batu merah emas itu kepadaku. Maka sang istri pun menyerahkannya kembali. Dan ia menariknya kembali, lalu ia letakkan di sisi kepalanya seraya berdoa, "Ya Tuhan, aku kembalikan batu merah emas ini kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan batu itu seperti semula. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tiada seseorang mengambil bagiannya sesuap dari harta dunia ini kecuali dikurangi bagian akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, siapa menginginkan keuntungan di akhirat, kami akan menambahnya, dan siapa menginginkan keuntungan di dunia, kami berikan pula kepadanya bagian keuntungan dunia. Namun di akhirat ia tidak memperoleh sedikit pun. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Sahabat Umar radhiyallahu an bercerita, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidur dengan tubuh miring di atas tikar, dan tikar itu pun membekas di lambungnya. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dilampangkan penghidupan atau hartamu, sebab Raja Persia ataupun Rum yang tidak menyembah Allah saja dilapangkan kehidupan mereka." Jawabnya, "Hai Umar bin Khattab, Allah telah menyimpan bagian dunia kita ini, sedang mereka adalah golongan manusia yang disegerakan keuntungan mereka hanya di dunia fana ini." Dalam riwayat lain disebutkan, tiada relahkah kami ini bagi mereka kesenangan dunia, sedangkan kami adalah kesenangan akhirat. Dari Amr bin Su'aib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dua perkara siapa memilikinya, Allah menentukan ia pandai bersyukur dan bersabar, yaitu orang yang selalu memandang ke atasnya dalam hal agamanya, lalu ia meniru dan mengikutinya, dan orang yang selalu memandang ke bawahnya dalam urusan dunia atau hartanya, lalu ia memuji Allah alias bersyukur atas karunia yang dianugerahkan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, janganlah kau iri terhadap apa yang Allah berikan kepada setengahmu melebihi setengah lainnya. Bagi kaum pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum wanita juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Memohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sungguh Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 32. Dari Syaqi Az-Zahid rahimahumullah, ia berkata, orang-orang fakir dan kaya masing-masing punya 3 pilihan, yaitu pilihan orang fakir, 1. Kelegaan hati, tentramnya batin. 2. Longgarnya hati atau kesabarannya. 3. Ringannya penghitungan amal atau hisabnya. Sedangkan pilihan orang kaya juga 3. 1. Kesulitan batinnya selalu bergejolak jiwanya. 2. Kepadatan hati selalu menyibukkan hatinya. 3. Memperberat diri dalam penghitungan atau hisabnya. Demikian dikutip dari Subdatul Wa'idin. Demikianlah pembahasan bab 21 kali ini. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga kita semua selalu dalam rahmat, ridho maupun ampunan Allah Subhanahu wa taala, serta kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.